Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang ASKEP nih teman-teman, asuhan keperawatan. Nah, ini gue mau ngebahas tentang infak miokard teman-teman ya, bukan infak sodako. Hehehe. Ya, jadi ini adalah kematian otot jantung teman-teman ya. Jadi ototnya rusak gitu ya. Ini bahasa gua ya, lu kalau mau tahu tentang infak miokard ya baca sendiri, ini kan bahasa awam gua teman-teman. Hehe. Nah, ini ada diagnosanya. Kalau dari buku ya, lu udah pasti nyeri teman-teman ya. Orang yang infak miokard udah pasti nyeri, intoleransi aktivitas, ansietas atau ketakutan ya, panik lah intinya, penurunan curah jantung, perfusi jaringan, volume cairan, sama kurang pengetahuan. Gua nggak tahu kalau di buku SDKI SLKI ya, gua nggak bilang kalau ASKEP kalau ASKEP yang gue bahas ini udah pasti bener banget ya, karena beda ya teman-teman ya, tergantung pasiennya. Buku ini cuman hanya patokan atau enggak panduan teman-teman, lu mau ngambil apa. Tapi intinya kalau ada pasien kasus infak miokard udah pasti diagnosisnya nggak jauh-jauh dari ini teman-teman ya. Tapi lu lihat lagi di buku di buku SDKI SLKI-nya teman-teman gitu ya. Terus juga biasanya kalau pasien-pasien infak miokard ini teman-teman ya, biasanya tuh kejadian nyerinya tuh yang luar biasa tuh pas datang ke IGD. Kalau udah masuk rawat inap biasanya udah agak berkurang, tergantung sih terapi tambahan dan tergantung seberapa parah kerusakan ototnya teman-teman gitu. Nah, di sini ada nyeri teman-teman. Nah, ini gue juga bingung sih, Bang, lu kalau pasien infak miokard ambil diagnosa pertamanya apa ya? Kayaknya kalau gue pribadi perfusi jaringan atau enggak curah jantung duluan nih teman-teman. Ya, yang dijadiin diagnosa prioritas. Walaupun dia nyeri, ya udah pasti nyeri teman-teman. Skalanya kita nggak tahu berapa. Kalau nyeri banget, biasanya dikasihnya ya ya morfin. Juga pernah sih, gue pernah di IGD pernah ngasih ya teman-teman ya, ikutin instruksi dokter ya. Nah, tapi kita balik lagi ke ASKEP teman-teman ya. Kalau gue pribadi perfusi jaringan sih teman-teman ya, perfusi jaringannya nggak bagus, makanya nyeri di area dada ya. Miokard ini otot ya teman-teman ya, miokardium, endokardium, perikardium ya. Kalau mio ini otot ya, perikardium lapisan jantung paling luar kalau nggak salah, lupa dah gue juga ya. Jadi kalau gue pribadi gue ambilnya perfusi jaringan dulu teman-teman. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, ini bukan patokan buat teman-teman bikin ASKEP, karena tergantung pasiennya. Kalau di rumah sakit, kalau dia udah teman-teman bacanya harus bener-bener lihat aja di rumah sakit kan, harus kan, karena bikin ASKEP ini harus here and now teman-teman ya. Jadi di sini gue cuman bisa bilang ya, diagnosanya nggak akan jauh-jauh dari ini teman-teman: nyeri, intoleransi aktivitas ya, ansietas, curah jantung, perfusi jaringan. Gue nggak tahu kalau ansietas ini sama kurang pengetahuan, gue kurang tahu. Nah, volume cairan ya, kelebihan resiko tinggi, kelebihan volume cairan ya, biasanya juga minumnya ini dibatasi teman-teman. Tapi tergantung dia, nanti kan biasanya dicek dulu ada udem apa enggak tuh di kakinya ya, pokoknya kayak gitu. Dan biasanya dapat obat-obat furosemid gitu biasanya ya, diuretik lah pokoknya dapat tuh ya. Ini mungkin sekedar diagnosa infak miokard ya. Lu ambil aja nih perfusi jaringan, curah jantung, nyeri ya, udah itu aja kalau tiga yang disuruh. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.